Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada seorang ulama, seorang mufassir namanya Al-Imam Al-Kalbi. Beliau menafsirkan ayat Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hani'an, dengan lezat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab amal baik yang telah kalian lakukan di masa lampau. Al-Kalbi menafsiri ayat ini, yang dimaksud dengan amal baik di situ adalah as-shaum, adalah berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa kelak, maka ketika sampai di akhirat, dia dipersilahkan untuk makan senikmat-nikmatnya dan minum sepuas-puasnya sebagai balasan atas kemauan dia menahan diri dari makanan dan minuman selama di dunia. Kaedahnya al-jaza min jinsil amal. Sebuah balasan itu biasanya tergantung dari jenis amalnya, disamakan dengan jenis amalnya, atau muqabalah dari jenis amalnya. Jadi kalau jenis amalnya dia meninggalkan makan, maka dapat balasan dalam bentuk diberi makan. Itu namanya muqabalah. Ada juga sebuah kaedah yang dinyatakan oleh ulama, man taraka syai'an lillah a'tahu Allahu khairam minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, a'tahu Allahu khairan minhu, maka Allah pasti akan memberinya dengan ganti yang jauh lebih baik. Ya, termasuk ini, ada orang meninggalkan makan, meninggalkan minum lillahi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lillahi ini artinya adalah caranya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan tujuannya adalah untuk Allah, maka akan diganti dengan ganti yang jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah kaidah sufistik, kaidah moral di dalam agama kita, sehingga ada beberapa ulama yang menyatakan di antara kisah yang menunjukkan yang selaras dengan kaidah ini, di antaranya seperti yang dialami oleh ayah dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak, yaitu Mubarak. Al-Mubarak yang asalnya merupakan seorang budak yang kemudian dimerdekakan, dan setelah itu beliau bekerja menjadi penjaga kebun delima. Artinya setelah bertahun-tahun jaga kebun, majikannya itu datang minta delima, minta dicarikan delima yang manis. Ternyata Mubarak, ayahnya Sayyidina Abdullah, itu datang dengan membawa delima, dan ketika dimakan delimanya kecut. Minta lagi sampai 3 kali, ternyata kecut terus, sampai pada akhirnya majikannya itu marah dan menyatakan, kenapa kau berikan aku yang kecut? Al-Mubarak menyatakan, ya itu, mohon maaf Tuhan, karena saya tidak tahu delima yang manis dan delima yang kecut itu seperti apa. Majikannya dia bilang, masa kamu menjaga kebun delima sampai sekian tahun tidak tahu bedanya delima yang kecut dan yang manis? Ya, saya memang tidak tahu karena saya tidak pernah makan delima meskipun menjaga kebun delima ini selama bertahun-tahun. Nah, dari situlah kemudian majikannya salut, kagum kepada kejujuran Mubarak, sampai pada akhirnya Sayyidnya suatu ketika datang kepada Mubarak dan menyatakan, wahai Mubarak, aku punya seorang putri, kira-kira menurutmu putriku akan aku nikahkan dengan siapa? Jadi Mubarak itu menyatakan begini, innal yahud yuzawwijuna 'alal mal. Orang-orang Yahudi biasanya kalau mencari menantu yang kaya. Innan nasara yuzawwijuna 'alal jamal. Dan orang-orang Nasrani biasanya kalau mencari menantu, biasanya mencari menantu yang tampan. Wa inna ahlal jahiliyati yuzawwijuna 'alal hasab. Dan orang-orang kafir pada masa jahiliyah itu kalau cari menantu yang status sosialnya terhormat. Wa innal muslimin yuzawwijuna 'alat taqwa. Orang Islam biasanya kalau mencari menantu yang bertakwa. Fanzur aina anta minhum. Ya tergantung sampean kira-kira pilih yang mana. Maka akhirnya majikannya ini menyatakan, maukah engkau menjadi menantu? Maka Mubarak dinikahkan dengan putrinya.
Ada ulama yang menyatakan itu adalah termasuk bagian dari kisah yang selaras dengan man taraka syai'an lillah a'tahu Allah khairam minhu. Orang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Berarti Mubarak ini dia meninggalkan makan delima tanpa seizin dari majikannya, akhirnya mendapatkan ganti yang lebih baik, yang jauh lebih baik, yaitu mendapatkan putri dari majikannya, yang putrinya itu merupakan seorang yang solihah, sampai kemudian dari pernikahan keduanya lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang luar biasa itu. Hal yang sama juga mirip dengan itu yang dialami oleh Asim, putranya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkeliling kontrol di Madinah, itu beliau mendengar seorang ibu menyuruh gadisnya untuk mencampur susu dengan air. Tapi anak gadisnya bilang, "Inna Amirul Mukminin naha an dzalik." Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita mencampur susu dengan air. Susu yang akan kita jual campur dengan air itu dilarang. Apa katanya ibunya? "Ma'alim Amirul Mukminin dzalik." Amirul Mukminin tidak tahu mengenai hal itu. Putrinya menyatakan kalau Amirul Mukminin tidak tahu, maka Tuhan Amirul Mukminin pasti tahu. Sayyidina Umar mendengar hal itu. Sayyidina Umar kemudian kagum dengan kejujuran dari gadis ini. Pagi-paginya Sayyidina Umar langsung menyuruh Asim untuk melamar gadis ini jika tidak punya suami dan tidak punya tunangan. Nah, diterimalah. Jadi Asim kemudian menikahi gadis jujur ini. Dari pernikahannya Asim itu lahirlah seorang putri bernama Ummu Asim. Kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahannya lahirlah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat terkenal, adil itu, yang luar biasa itu. Jadi ada orang, pelajarannya adalah seorang gadis tadi itu meninggalkan sesuatu karena Allah. Itu meninggalkan mencampur susu dengan air karena Allah, karena kejujuran, karena takut kepada Allah. Maka Allah menggantinya dengan ganti yang jauh lebih baik, yaitu mendapatkan suami, putranya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan kemudian mendapatkan keturunan yang diabadikan oleh sejarah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang berpuasa kalau mengikuti tafsirnya Imam Al-Kalbi tadi, ya mirip dengan man taraka syai'an lillah a'tahu Allahu khairam min. Ada orang meninggalkan makan, meninggalkan minum karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Semoga puasa kita berbuah pahala dan ganti yang jauh lebih baik di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.